Top FM. More music variety. Top. Nah, ya jangan ngambil banyak-banyak. Kalau merasa nggak sibuk, punya waktu banyak, boleh ngambil banyak. Tapi kan ngambil banyak pun juga dibatasi kan, harus maksimal 24 SKS. Tapi kalau mau minimal boleh ngambil satu mata kuliah aja bisa. Satu mata kuliah 3 SKS nggak masalah. Gitu. Oke Mbak Sepi, ternyata sibuk mau nggak sibuk diatur sendiri Mbak Sepi gitu ya. Betul. Iya, jadi memang betul-betul terbuka, jadi bisa diatur sesukanya Mbak Sepi. Ya silakan, bisa misalkan mau dibikin sibuk sendiri juga nggak apa-apa gitu ya Pak ya. Iya. Betul. Dengan banyak ambil mata kuliah gitu. Betul. Namun kalau misalkan pengen sedang-sedang saja, ambil yang sedang gitu ya. Jadi artinya memang Mbak Sepi sendiri yang harus bisa mengutur dan juga bisa mengukur seberapa banyak waktu yang dimilikinya gitu ya. Jadi kendali belajar itu ada di mahasiswa. Ya. Ya, kemudian ada pertanyaan lagi Pak Nurul di Bandar Kaung. Sejauh ini peminatnya bagaimana Pak kuliah di UT? Peminatnya. Peminatnya itu berarti mau nanya berapa jumlah mahasiswanya. Ya, gitu mungkin. Se-Indonesia UT itu jumlah mahasiswanya 350 ribuan sekarang. Ya. Kemarin benar sudah dibahas kemarin. Iya. Bahkan satu saat dulu pernah mencapai 600 ribu. Ya. Purwokerto berapa? Purwokerto saat ini itu sekitar 13 ribu mahasiswa aktif. Ya. Kemudian alumninya berapa? Alumninya banyak banget. Se-Indonesia itu sudah 1,8 juta. Ya. Purwokerto itu sudah banyak, saya agak lupa namanya, jumlahnya kira-kira sekitar 18 ribu lebih kok. Udah banyak banget. Banyak banget. Yang artinya kemarin juga Universitas Terbuka ini sudah banyak kontribusinya untuk bangsa dan negara ya. Betul ya, dalam rangka membantu pemerintah untuk meningkatkan APK pendidikan tinggi, UT saya kira kontribusinya sangat besar. Ya, jadi Mas sama Mbak ini ya, oke ya, Mbak Nurul atau Mas Nurul di Bandar Kaung, ya ini ternyata memang sejauh ini memang peminatnya memang cukup lumayan, cukup bagus gitu ya, karena memang UT sendiri khususnya untuk program guru ya Pak ya. Iya, dan ini peminatnya itu tidak orang ecek-ecek aja. Ya. Banyak yang mereka memang punya posisi tinggi, bahkan artis pun banyak. Public figure banyak. Kemarin barusan ada program di Diasnya UT, temu wicara dengan public figure. Ada Cica Kuswoyo, siapa sih nggak kenal Cica ya? Zaman dulu penyanyi cilik gitu yang sangat terkenal. Ini mahasiswa UT dia. Kemudian siapa lagi tuh? Yang istrinya wakil gubernur Jawa Timur. Ya, itu mahasiswa UT. Ya, karena memang mereka itu mungkin waktunya di situ gitu. Betul. Mereka itu kayak Cica ngakunya dia itu kan ibu rumah tangga ya. Tapi kan sekarang jadi anggota dewan. Nah, waktunya kan habis di situ. Ya gimana dia masih pengen mewujudkan cita-citanya untuk jadi sarjana, maka dia kuliah di UT, ngambil S1 komunikasi. Ya, gitu. Oke, ya silakan Mbak Nurul. Kalau memang mau tanya-tanya lebih lengkapnya, bisa datang ke Universitas Terbuka Purwokerto di Jalan Kampus nomor 54 Grendeng Purwokerto Utara di 081642317. Silakan bisa tanya-tanya untuk sore hari ini, dan juga untuk yang lainnya juga masih ditunggu di 0856 020 37951 untuk pertanyaannya. Silakan, masih bersama Pak Adi. Beliau adalah Kepala Universitas Terbuka Purwokerto, yang mana untuk temannya ya, Universitas Terbuka ini adalah mega university ya Pak. Betul. Ya, dengan jumlah pernah 600.000 mahasiswa. Betul. Tahun berapa ya Pak? Ya, sekitar 2000-an. 2000 ya 2000-an lah, 2002 2005. Ya, ini menjadi rekor karena UGM aja mungkin nggak pernah segitu ya Pak. Nggak ada Mas perguruan tinggi konvensional yang punya mahasiswa sebanyak itu. Dan nomor
terbesar di dunia ya, Pak. Waktu itu nomor 5. Nomor 5 terbesar di dunia ya. Ya, jadi silakan utamanya tidak ada keraguan, tidak ada alasan mungkin universitas terbuka ini kok seperti apa, dan ini universitas terbuka ini adalah universitas negeri yang ini tentu seperti sudah disampaikan di awal tadi bahwa untuk akreditasinya saja ini minimal B gitu ya, Pak. Iya. Baik institusi dan juga Prodinya. prodinya. Jadi artinya memang betul-betul sesuai dengan biasanya kalau mau masuk PNS atau juga mau masuk kerja biasanya memang akreditasi ini menjadi hal yang sangat ya biasanya ditanyakan gitu ya, Pak. Iya. Ya, ini ada lagi pertanyaan, Pak. Ini dari Yana di Bumiayu. Kuliah ini biayanya cukup murah, mahasiswanya tidak terkekang dengan harus selalu datang ke kampus universitas negeri yang sudah terakreditasi. Tapi bagaimana resep agar cepat rampung kuliahnya, Pak? Gampang. Gini, Mas siapa? Mbak Yana. Oh, Mbak Yana. Mbak Yana. Gini, Mbak Yana. Untuk belajar di pendidikan jarak jauh, ya PJJ, seperti yang dilaksanakan di UT, memang tidak mudah karena dituntut untuk mandiri dalam belajarnya. Biasanya orang-orang yang baru masuk ke pendidikan tinggi jarak jauh akan kaget. Karena kagetnya karena dari SD sampai SMA itu belajarnya tatap muka, tiba-tiba kuliah harus belajar mandiri. Nah, tapi nggak usah khawatir karena UT sudah menyiapkan itu. Nanti Mbak Yana begitu masuk daftar ke UT akan ada 2 acara penting ya, 2 kegiatan penting. Satu adalah orientasi studi. Ada orientasi studi mahasiswa baru ya. Ini nanti Mbak Yana akan dikenalkan bagaimana sih belajar efektif di UT. Itu tatap muka ya, Pak? Tatap muka. Tapi dalam semester ini karena COVID begini ya nanti kami lewat daring gitu ya. Tapi kalau sudah normal ya kita akan tatap muka. Yang kedua, kita latih mahasiswa dengan keterampilan belajar mandiri, termasuk bagaimana menggunakan IT yang sangat kental di UT itu. Jadi kita latih ya sebelum mulai belajar aja kita latih, kita ajarin bagaimana sih membaca modul yang efektif, ya bagaimana bisa memahami modul itu dengan mudah, ya bagaimana bisa membuat rekaman dari hasil belajar modul itu kita ajarin semua. Nah, bagaimana mengakses sumber belajar di internet, bagaimana mengakses aplikasi tutorial online, kita ajarin semua di situ sebelum mahasiswa mulai belajar, sehingga harapan kami pada saat belajar mahasiswa yang bersangkutan tidak lagi menemui kesulitan. Nah, jadi sudah kita persiapkan dari awal. Ya, kalau ini diikuti dengan baik, insya Allah ngambil prodi misalnya manajemen 4 tahun lulus itu. Banyak yang lulus 4 tahun, banyak. Berarti mau cepat mau lama tergantung mahasiswa ya, Pak? Iya. Mau 10 tahun juga bisa ya, Pak? Boleh, 3,5 tahun juga nggak masalah. 3,5 bisa, Pak? Bisa. Gitu. Jadi kata kuncinya ada di mahasiswa yang bersangkutan. Iya, Mbak Yana, jadi 3 tahun bisa, 10 tahun bisa. Gitu. 10 tahun boleh, nggak berarti bodoh loh ya. Nggak berarti bodoh. Tapi kalau Mbak Yana memang punyanya waktu hanya sedikit gitu ya, karena sibuk ya sudah ngambilnya mata kuliah kan dikit-dikit. Kalau ngambilnya mata kuliah dikit-dikit ya pasti selesainya lama. Gitu ya, kan? Silakan Pak, mungkin disampaikan ke Mbak Yana, Pak, paketnya kemarin barangkali yang ikut. Jadi gini, luwes dari UT itu kayak berkali-kali saya katakan kayak kalau kita mau masuk rumah makan Padang gitu ya, mau paket yang murah mau paket yang mahal ada. Yang di UT realnya begini, kalau si mahasiswa ini dari sisi ekonomi ya tidak memungkinkan, ya artinya nggak punya uang cukup, kemudian waktunya juga nggak punya banyak, maka ambil saja paket yang namanya non SIPAS. Ya, non SIPAS itu SIPAS itu sistem paket semester, non SIPAS berarti tidak mengikuti paket semester. Artinya apa? Bebas. Jadi ngambil 1 semester ngambil 2 mata kuliah ya nggak apa-apa, 3 mata kuliah nggak apa-apa, 1 mata kuliah pun nggak apa-apa. Ya, kalau ngambil 1 mata kuliah, katakanlah 3 SKS,
itu per SKS-nya tuh 50.000. Kalau 3 SKS berarti cuma 150.000. Modulnya harganya 50, berarti cuma 200. Ya toh, daftar 300.000 sudah jadi mahasiswa UT tuh. 300.000 ngambil calon sarjana ya Pak. tapi ngambil satu mata kuliah ya. Ya, nek mosok sih ngambil satu mata kuliah, 2 mata kuliah deh. 6 SKS ngambilnya 3 gitu, berarti kan 600. Nah, enggak dong. Oh, enggak. 6 nek dijumlah ya sekitar itu. Ya, kan 6 SKS kali 50.000. Udah 300 ya. Modulnya 2 mata kuliah berarti 100.000. 400. Tambah 100 biaya registrasinya. 500, Mas. Lebih hemat lagi ya Pak. Cukup 500.000 jadi mahasiswa UT, itu yang paket paling sederhana. Kalau mau supaya ada aturan agak ketat dikit ya, jangan non SIPAS, tapi ambil SIPAS. Udah dipaketin oleh UT, ini dijamin kalau lancar 4 tahun lulus. Kalau ya, yang paket ini, yang paket ya, tapi ambil saja yang paket yang non TTM, tidak bantuan belajarnya tidak tatap muka, tapi bantuan belajarnya online. Kalau ini ya biayanya 1 semester hanya 1,3 juta. 1,3 juta. Tapi sudah termasuk modulnya dapat gitu ya. Registrasinya sudah masuk di situ, tutorial online-nya sudah nggak bayar, ujiannya nggak bayar. Nah, tapi kalau mau punya uang lebih ya, pengen ngambil SIPAS yang TTM, artinya ngambil paket semester, kemudian mata kuliahnya dibantu dengan tutorial tatap muka supaya ketemu banyak teman gitu ya. Ini boleh sekitar 1,7 juta. Ya murah kan? Gitu. Coba cari ayo di mana. 4 tahun ya Pak. 4 tahun rampung. Dijamin itu. Iya. Ya, yang saya sebutkan tadi satuan biayanya itu per semester ya. Per semester. Jadi kalau ngambil 1 semester ya 1,3, kalau yang paketnya tadi non TTM ya setahun berarti cuma 2,6. Murah banget Mbak Yana. 1,3 aja dibagi 6 bulan maksudnya. Iya, sebulannya cuma berapa? 200.000. Lebih dikit. Ya 250 lah ya Pak ya. Iya, nggak nyampe juga. Iya, nggak nyampe, lebih banyak juga. Iya. Nyelengin 250.000. Iya. Kayak masih di dalam pendidikan SMK aja sudah 200-an ya Pak ya. Iya, bandingkan saja anak saya yang kuliah di hukum di UI di Jogja itu 3 tahun yang lalu uang gedungnya saja 30 juta. Uang gedungnya aja. Iya, di UT nggak ada uang gedung-gedungan, nggak ada pungutan lain. Jas alma mater ada nggak Pak? Ada, murah, cuma 120.000 di Universitas terbuka gitu. Jadi betul-betul murah meriah ya Pak? Murah meriah tapi tidak murahan. Karena nilainya sangat luar biasa. Gitu. Ya, silakan untuk temannya semuanya masih ditunggu untuk pertanyaannya di 0856 02037 951. Barangkali di akhir penghujung acara ini mungkin ada yang mau bertanya lagi, masih ditunggu. Ya, baik temannya, sebelum kita lanjutkan, untuk temannya jangan lupa untuk bisa mengikutinya di channel YouTube Top FM dan juga bisa bergabung di jejaring sosial Facebook Top FM Bumi Ayu. Untuk mana untuk kesempatan sore ini kita siarkan secara live streaming dan juga video streaming. Dan untuk pertanyaan juga masih ditunggu di 0856 020 37951. Baik Pak Adi, sebelum kita lanjut kita break sebentar, ada beberapa pariwara yang mau lewat terlebih dahulu. Anda masih di 95.1 Top FM. Inspirasi kita semua. Satu Nusa, satu bangsa, satu Indonesia. Masih bingung nih mau kuliah di mana? Kenapa bingung? Di Purwokerto ada loh universitas negeri, sudah terakreditasi, biaya murah, akses mudah, kuliahnya juga fleksibel dan nggak pakai tes masuk. Wah, mau dong. Di mana itu? Itu tuh di UT Purwokerto. Yuk anterin aku ke sana.
Ayo, buruan. Universitas Terbuka adalah pelopor perguruan tinggi negeri jarak jauh di Indonesia dengan program studi terakreditasi A dan B dengan sistem pembelajaran online dan fleksibel. Kamu bisa meraih cita-cita sambil bekerja. Menyediakan fakultas ilmu keguruan dan ilmu pendidikan, fakultas sains dan teknologi, fakultas ekonomi, fakultas hukum, ilmu sosial dan ilmu politik serta program pasca sarjana. Universitas Terbuka Purwokerto telah membuka pendaftaran bagi mahasiswa baru tahun ajaran 2020-2021 mulai tanggal 1 Juni 2020 hingga 26 Agustus 2020. Kalian bisa melakukan pendaftaran secara online melalui website di www.sia.ut.ac.id atau datang langsung ke kantor Universitas Terbuka Purwokerto yang beralamat di Jalan Kampus nomor 54 Grendeng, Purwokerto Utara. Telepon 081 62 43 17, WhatsApp 085 60 5722. Gabung bersama Universitas Terbuka Purwokerto. Universitas Terbuka, making higher education open to all. Masih bingung nih mau kuliah di mana? Kenapa bingung? Di Purwokerto ada loh universitas negeri, sudah terakreditasi, biaya murah, akses mudah, kuliahnya juga fleksibel, dan nggak pakai tes masuk. Wah, mau dong. Di mana itu? Itu tuh di UT Purwokerto. Yuk anterin aku ke sana. Ayo, buruan. Universitas Terbuka adalah pelopor perguruan tinggi negeri jarak jauh di Indonesia dengan program studi terakreditasi A dan B dengan sistem pembelajaran online dan fleksibel. Kamu bisa meraih cita-cita sambil bekerja. Menyediakan fakultas ilmu keguruan dan ilmu pendidikan, fakultas sains dan teknologi, fakultas ekonomi, fakultas hukum, ilmu sosial dan ilmu politik serta program pasca sarjana. Universitas Terbuka Purwokerto telah membuka pendaftaran bagi mahasiswa baru tahun ajaran 2020-2021 mulai tanggal 1 Juni 2020 hingga 26 Agustus 2020. Kalian bisa melakukan pendaftaran secara online melalui website di www.sia.ut.ac.id atau datang langsung ke kantor Universitas Terbuka Purwokerto yang beralamat di Jalan Kampus nomor 54 Grendeng, Purwokerto Utara. Telepon 081 62 43 17, WhatsApp 085 60 5722. Mari bergabung bersama Universitas Terbuka Purwokerto. Universitas Terbuka, making higher education open to all. Anda masih di 95.1 Top FM. Inspirasi kita semua. Satu Nusa, satu bangsa, satu Indonesia. Ya, baik teman, ini masih di 95.1 Inspirasi Kita Semua dan masih bersama Bayu Ahmad untuk sore hari ini di podcast Radio Talkshow. Untuk sore hari ini bersama Pak Dr. Adi Suryanto MPD, beliau adalah Kepala Universitas Terbuka Purwokerto, dan untuk temannya juga masih bisa bergabung bersama kami di 0856 0203751. Ya Pak Adi, ini ada dua pertanyaan lagi yang masuk dari Mas Yudi. Untuk program pendidikan guru apa saja Pak? Karena saya mengajar di sekolah dasar. Oh baik, untuk guru ini berarti fakultasnya ada di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Ya, ini program studi banyak. Hampir setiap mata kuliah yang diajarkan di SMA ada prodinya di UT. Jadi ada pendidikan kimia, pendidikan biologi, pendidikan fisika, pendidikan matematik. Yang bahasa ada pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Indonesia. Yang IPS ada pendidikan ekonomi, ada pendidikan sejarah, ada pendidikan geografi, banyaklah. Ya, untuk guru SD kami punya S1 PGSD. Kemudian yang untuk PAUD, ya, ngajar di PAUD kami punya S1 PG PAUD, ya. Bahkan S2-nya kami juga punya yang untuk pendidikan, ada magister pendidikan dasar, ada magister pendidikan bahasa Inggris, ada magister pendidikan matematik yang S2-nya. Cuma ada syarat memang
untuk bisa masuk ke FKIP ini ya syaratnya harus sudah menjadi guru, minimal mengajar 1 tahun. Yang fresh baru lulus belum bisa. Ya, kalau fresh yang lulus belum jadi guru hanya bisa masuk 1 prodi yang ada di FKIP, yaitu teknologi pendidikan. Kalau mau masuk prodi teknologi pendidikan di FKIP boleh tidak guru. Fresh dari anak-anak SMA bisa. Tapi selain prodi itu ya harus jadi guru. Tidak harus jadi guru negeri. Swasta Ya, boleh guru swasta nggak apa-apa. Ya, yang penting punya pengalaman mengajar minimal 1 tahun. Dibuktikan apa? Dibuktikan dengan surat keterangan mengajar dari ya, sekolah. Dari kalau swasta dari yayasan kami minta. Tapi kalau dari SD negeri ya kami minta kepala dinasnya yang memberikan surat keterangan bahwa dia guru ya, di SD ini telah mengajar sekian tahun. Nah, seperti itu. Oke, Ya. Pak Yudi, mungkin seperti itu ya Pak Yudi, barangkali mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, mungkin D3 atau 2 bisa ahli kredit ya Pak ya? Ya, bisa. Silakan Pak Yudi ya. Kemudian ini terakhir Pak, ada Rahma di Bumiayu, ada wisudanya nggak Pak seperti kuliah reguler? Pasti dong, pasti ya. Wisuda ada diadakan di UT Pusat dalam kondisi normal ya, kita undang ya, karena seluruh Indonesia itu kan banyak yang wisuda ya, karena sekali yudisium di UT itu bisa puluhan ribu ya, se-Indonesia itu bisa puluhan ribu. Nah, sementara tempatnya kan sangat tidak memungkinkan kalau disuruh wisuda semua gitu ya. Jadi secara in absentia ada yang di wisuda tapi mereka tidak hadir di tempat wisuda karena nggak cukup ruangnya. Ya, biasanya wisuda di Jakarta itu hanya dipilih mereka yang hasilnya IPK-nya bagus-bagus. Nah, nanti Masuk ke diundang ke Jakarta. Iya, diundang ke Jakarta. Jadi setiap UPBJJ ada kuota sendiri, ya, ada kuota sendiri ditentukan dari Jakarta. Selebihnya yang tidak ikut di wisuda, tidak ikut datang. Di wisuda tapi nggak datang, gitu kan? Karena secara in absentia semua yang di yudisium di wisuda. Ya. Nah, bagi yang tidak mendapat kesempatan wisuda tatap muka ke Jakarta, nanti akan ada namanya upacara penyerahan ijazah. Kayak wisuda juga, pakai toga juga, Tapi di cabang. tapi di daerah. Jadi diadakan di Purwokerto misalnya. Nah, seperti itu. Ya, setahun diadakan 2 kali. Nah, pada saat kondisi COVID seperti sekarang ini, kemarin wisudanya dilakukan secara daring. Oh, tapi menarik, bagus ternyata. Ya, ternyata. Secara daring? Iya, daring. Wisudanya daring. Tapi bagus. Bagus, tidak mengurangi kekhidmatan penyelenggaraan wisuda. Ya. Nah, termasuk UPI, upacara penyerahan ijazahnya yang akan kami lakukan di Purwokerto, kami akan rancang tanggal 18 Oktober ya, untuk menyerahkan ijazah di Purwokerto. Ini juga kami lakukan daring. Ini lagi Ya. di konsep Pak. Nah, lagi di konsep. Nanti akan ada lulusan terbaik dari setiap kabupaten akan kami undang. Jadi daerah wilayah kerja daerah UT Purwokerto kan ada 8. Jadi nanti akan ada 8 lulusan terbaik dari setiap kabupaten itu, 8 orang kami undang ke kantor. Kalau cuma 8 orang kan kita bisa jaga jarak ya. Selebihnya mereka nanti akan di wisudanya di rumah masing-masing gitu. Pakai toga juga di rumah. Nah, bagus kok. Ya, nah kita sudah punya pengalaman masalahnya kemarin di wisuda. Jadi nanti pada saat UPI kami akan menerapkan pola itu. Gitu. Jadi wisuda tetap ada. Ya, itu Mbak Rahma ya. Jadi nggak usah khawatir, tetap pakai toga tetap begitu ya. Pakai toga. Tetap pakai toga, jadi nggak usah khawatir. Ya memang pakai toga adalah satu kebanggaan ya Pak ya. Dan gratis loh itu. Gratis. Kecuali kalau mau wisuda ke Jakarta ya di sana harus naik bus, harus nginep, makan, ya pasti ada. Akomodasinya sendiri. Akomodasi pasti ada. Tapi kalau urusan wisudanya, toganya, prosesnya gratis. UPI juga sama. UPI itu gratis. Ya, jadi segala peralatannya, alat bahannya lah kami sediakan semua, toganya sudah kami sediakan, tinggal ngambil saja, ijazah nanti tinggal ngambil aja, nggak ada pungutan, sesen pun nggak ada pungutan.
Iya Mbak Rahma, itu dia untuk sore hari ini. Silakan Mbak Rahma kalau memang tertarik bisa datang langsung ke kampus Universitas Terbuka Purwokerto, bisa di Jalan Kampus nomor 54 Grendeng Purwokerto Utara, atau bisa telepon di 081642317. Ya Pak Adi, terima kasih sekali untuk kedatangannya. Tapi masih ada satu sesi lagi, Iya, satu minggu pertanyaan lagi. Jadi masih ada banyak yang perlu dikupas. Jadi silakan untuk temannya. Pertanyaan disiapkan bisa dari sekarang ya Pak Adi ya. Boleh, tidak apa-apa. Iya, silakan dipertanya, barangkali memang ini sebenarnya tadi ada satu lagi mau dijawab Pak. Boleh kalau ada waktu. Ya, ini ada Aris di Maguyangan untuk Bumiayu atau Brebes, ada cabangnya atau Pogjanya enggak Pak gitu? Ada. Jadi ada pengelola di Bumiayu ada, tapi saya lupa namanya. Bapak pengolahnya itu siapa, tapi ada. Jadi kalau mau silahkan nanti hubungin kami di UT Purwokerto, nanti akan kami carikan nama dan kontaknya Pengurus yang ada di Bumiayu. Itu berarti nanti yang membawahi di Bumiayu. Betul, yang mengelola. Ya, jadi karena di Bumiayu mahasiswanya banyak. Oh banyak ya, Pak? Banyak, Bumiayu itu banyak. Ya, nanti ada yang mengelola. Ya, kemudian ya supaya bisa terlayani dengan baik lah, ya dikelola. Nanti pengelola itulah yang akan ngurus biasanya, mulai dari pendaftaran, kemudian nanti tutorialnya, ya ujiannya itu mereka yang mengelola. Sehingga harapan kami itu memang mahasiswa di Bumiayu bisa terlayani dengan baik. Ya. Kalaupun tidak bisa terlayani dengan baik, bisa komplain ke kami, gitu Pak. Kami kok dilayani seperti ini. Bisa langsung kontak ke kamu. Iya. Oke, Mas Aris itu ya. Jadi nanti ada PR nih dari buat Pak Adi, Mas Aris yang ada di Paguyangan. Ini kebetulan di Paguyangan untuk cabang di Bumiayu nih Pak Aris, Pak Adi. Ya baik, terima kasih dan juga untuk temannya sekali lagi Pak Adi, terima kasih untuk kedatangannya. Oke. Dan mudah-mudahan minggu depan kita bisa ketemu lagi, dan jangan lupa untuk temannya minggu depan biar tambah banyak lagi pertanyaannya bisa di 0856 020 37951 baik di WA maupun di SMS online. Bisa dikonsep dari sekarang pertanyaannya untuk barangkali tertarik di Universitas Terbuka Negeri Purwokerto. Ya, karena memang untuk akreditasi sudah disampaikan oleh Pak Adi bahwa akreditasi minimal di Universitas Terbuka ini adalah B dan juga A. Jadi ini tidak ada halangan. Jadi untuk temannya untuk lebih lengkapnya nanti bisa temannya minggu depan bertanya lagi bersama Pak Adi. Ya, dan terima kasih untuk temannya semuanya untuk kebersamaannya untuk sore hari ini, dan akhirnya Bayu Ahmad yang bertugas dan juga seluruh kerabat kerja, ada Mas Dispa DJ selaku penanggung jawab dalam program ini. Mengucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.